Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani dari Johor. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kekuatan dan juga diberi umur panjang fi taatillah wa rahmatih, sehingga usia beliau bisa menyertai hari-hari kita di dalam mencari keridhaan Allah dan kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa yang kita muliakan Sahibul Ma'had Khadimul Ilim Al-Ustadz Wan Guru Ihsan Maulana bin Ilyas. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rahmat dan hidayah, sehingga bisa menyampaikan ilmu agamanya bagi kita semua. Dan itu memang yang sedang kita butuhkan, kita perlukan, agar di dalam menjalani kehidupan itu kita benar-benar memahami tata cara sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Guru Al-Ustadz Abdul Malik dan juga yang lain-lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita ini diberi kesehatan, diberi umur panjang. Karena keberadaan para sesepuh orang tua itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau bukan karena orang tua kita yang usianya sudah benar-benar tua, itu dalam suatu hadis, ini bumi akan dihancur luluhkan oleh Allah, ditimpakan bencana, ditimpakan musibah, tapi karena banyak orang tua-tua yang masih sujud, rukuk, berdoa kepada Allah, maka alam sekitar kita ini dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan beliau-beliau, tetua-tetua kita benar-benar mendapatkan rahmat, hidayat, inayah dan perlindungan dari Allah SWT. Allahumma amin. Demikian juga grup nasyid yang telah membacakan qasidah-qasidah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat beruntung malam hari ini kita diajak untuk mendengar lagu-lagu atau nasyid-nasyid yang isi semuanya adalah ajakan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Konon di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ada seorang sahabat, beliau bernama Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Pada hari-harinya beliau ini adalah seorang penyair. Sebelum masuk Islam, Hasan bin Thabit senantiasa mengarang syair-syair untuk menghantam, untuk menghina kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat Islam. Saat itu syair-syair ini sangat berpengaruh. Ada pengaruh di tengah masyarakat, syair-syair zaman itu. Dan tatkala Hasan bin Thabit jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, beliau melihat keindahan yang ada pada wajah Nabi SAW. Yang mana Nabi kita adalah huwan nur. Beliau itu adalah cahaya. Nurun ala nur.
di atas cahaya-cahaya yang ada di dunia ini, maka junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber cahaya. Maka tatkala berdialog, berbincang-bincang, berbual dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, timbullah rasa cinta di hati Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau menyatakan masuk Islam. Sejak itu gubahan syair-syair yang dulu beliau ini buat atau beliau tulis untuk menghantam Nabi Muhammad dan menghantam umat Islam. Terutama menghantam kejayaan umat Islam. Akhirnya dirubah, semua syair-syair yang indah itu diperuntukkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Islam saat itu sedang akan melakukan peperangan, maka Sayyidina Hasan bin Thabit menciptakan syair-syair untuk memberikan motivasi, memberikan penyemangat untuk jaysh atau juyush atau tentara-tentara Islam di dalam menghadapi musuh. Sangat berpengaruh. Demikianlah pada akhirnya syair-syair yang digubah atau dikarang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit pada akhirnya dikumpulkan oleh para ulama dan diberi nama buku. Sekarang ada namanya Diwan Hasan bin Thabit. Diwan kumpulan syair-syair indah yang ditulis atau karya atau dikaryakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Jadi pujian-pujian semacam demikian bukan sesuatu yang baru. Bukan bid'ah. Bukan. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi. Tak begitu. Tapi syair-syair indah yang digubah. Ini juga syair-syair zaman itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Bukan. Artinya bukan hadis Nabi. Tapi karangan karya ciptaan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit. Artinya umat Islam sampai sekarang masih boleh menciptakan karya-karya pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, orang mendengarkan syair-syair indah itu terasa di dada, terasa di hati ini ada rasa cinta yang mendalam. Apa pengaruh dari sebuah lagu? Sebuah lagu itu kalau diciptakan dengan benar-benar untuk suatu yang positif, maka lagu itu akan mempengaruhi kita menjadi positif. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau ada lagu yang diciptakan dengan sesuatu yang negatif tentang kemaksiatan, maka lagu itu bisa membawa menyihir pendengarnya untuk berbuat maksiat. Zaman kemerdekaan negara-negara kita, saya orang Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan orang Malaysia, tentu ada namanya lagu kemerdekaan, lagu kebangsaan. Kalau lagu kebangsaan dan kemerdekaan itu dilakukan, maka rasa untuk memiliki suatu bangsa itu akan muncul di dalam hati kita. Ini kita bicara kebangsaan, macam merdeka, ya, kebangsaan. Betul? Betul? Tapi lagu, naudzubillah min dzalik, kalau ada lagu yang di situ isinya memuji dan memuja setan, maka orang akan pada rusak, akan menjadi budak, hamba-hamba setan, pengikut-pengikut setan. Di barat ada namanya satanik, sekte satanik, kaum yang menyembah setan. Itu
karena lagu-lagu atau pengaruh dari lagu-lagu yang menyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita alhamdulillah kita mempunyai penyair-penyair handal. Kita mempunyai penulis-penulis karya yang luar biasa dari lagu-lagu yang indah. Yang isinya adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rindu ru'yak ya Rasulullah, ru'yaka. Kita ingin melihat engkau dalam mimpi ya Rasulullah. Sampai dalam mimpi pun kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditulis dalam gubar lagu ru'yaka ya Rasul. Subhanallah. Maka kalau kita mengerti bait-bait syair, jadi ada juga bait syair yang digubah dengan bahasa Melayu ya. Ini perlu diperbanyak. Diperbanyak karena kita orang Melayu ya. Kalau mendengarkan dengan bahasa Arab, ya tentu kita harus memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, begitu ya. Insyaallah ada orang tua kita Abdul Qadir Jailani ini paham kalau didendangkan, dilakukan, dinasyidkan dengan bahasa Arab. Ya, tapi kalau kita orang Melayu, maka perlu diperbanyak lagu-lagu Melayu yang isinya jangan sampai kemana-mana. Isinya benar-benar mengajak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi, ini hatinya akan lentur, halus. Hatinya ini bukan hati yang kaku, bukan yang keras. Tapi hatinya ini benar-benar menjadi layyin. Apa layyin itu? Orang sini, lembut. Hatinya lembut. Suatu contoh ini, dulu Nabi Muhammad SAW, beliau kebetulan ini ada kucing ya. Apa orang sini bilang kucing ya? Nabi Muhammad itu punya peliharaan kucing. Nabi Muhammad itu kalau melihat kucingnya tidur di tempat yang bagus itu tak dihardik, tak dibiarkan sama beliau. Nah, kalau kita tahu sejarah Nabi, entah itu lewat lagu, entah itu lewat keterangan, kita ingin mencontoh Nabi, maka kalau ada kucing kita tak akan bunuh kucing, betul? Kita akan mengatakan ini juga Nabi pernah sayang kepada kucing. Nabi juga penyayang hewan. Nabi punya keledai namanya Duldul. Nah, itu Nabi juga punya. Ya, dan lain sebagainya. Dan itu kalau didendangkan dalam suatu lagu yang bagus, maka orang akan mencintai Nabi dengan hati yang lembut. Kita masih ingat tatkala Nabi Muhammad SAW datang hijrah dari kota Makkah sampai di daerah namanya Thaniyatul Wada. Itu perbatasan kota yang dekat dengan Madinah. Tatkala Nabi Muhammad berangkat hijrah dari Makkah, apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy yang hatinya keras, yang hatinya jahat, ini akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi berbeda, orang Madinah Al-Munawwar. Begitu tampak cahaya Nabi Muhammad SAW dari kota Thaniyatul Wada. Begitu mereka tahu ada cahaya yang berjalan mendekat. Apa yang terjadi? Lembutnya hatinya orang Madinah, tiba-tiba mereka melantunkan lagu yang sangat luar biasa. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ini lagu yang sangat luar biasa. Tala'al badru
badru alaina. Ini kalau tahu artinya, orang bakal menangis. Artinya bahkan lembut. Tola'al badru alaina, telah datang kepada kita al-badr, bulan purnama. Nabi Muhammad itu dikatakan nur. Memang Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Maksudnya adalah ya makan, ya minum. Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad punya keluarga, Nabi Muhammad punya anak, Nabi Muhammad lapar, Nabi Muhammad haus dan lain sebagainya. Tapi lakal basyar. Nabi Muhammad tidak seperti manusia pada umumnya. Tidak seperti itu. Nabi Muhammad di dalam dirinya ini ada nur. Nurun ala nur. Nur, cahaya yang melewati batas cahaya-cahaya yang ada di dunia ini. Itulah Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan dalam suatu permisalan. Kalau para sahabat yang masuk Islam saat itu ibarat bintang-bintang di langit. Tahu bintang di langit ya? Di malam gelap gulita. Maka di sana ada yang indah. Gemerlap. Ya, gemerlap. Dari bintang-bintang tersebut. Kalau kita melihatnya bukan saat ada awan. Apa yang terjadi? Bagus kita melihat ke atas. Tapi di situ ada satu yang namanya rembulan, terutama pada tanggal 15 di setiap bulan Hijriyah. Namanya bulan apa? Purnama. Maka bulan purnama itu akan mengalahkan kerlap-kerlip bintang, cahaya bintang yang ada sekitarnya. Bintang itu sudah mempunyai cahaya yang indah. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini Nabi Muhammad. Ini Rasulullah, ini kekasih kita adalah Al-Badr. Purnama yang datang. Bulan purnama seakan-akan jalan dari Saniyatul Wada. Maka semua penduduk Madinah tahu bahwa ini yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kelihatan jasadnya, raga tubuhnya sebelum kelihatan, mereka sudah mengetahui bahwa ada cahaya yang datang dari Saniyatul Wada mau masuk ke kota Madinah. Di dalam sejarah diterangkan itu gambaran, ya, surah gambaran orang-orang yang ada di kota Madinah tatkala Nabi Muhammad berjalan dari Saniyatul Wada. Itu setiap orang mencari tempat yang tinggi. Ada yang naik pohon. Ada yang naik tempat bukit. Ada yang naik rumah di atas atap. Dan para wanita, semua ini rata-rata itu ada di sotoh. Sotoh adalah tempat rumah yang paling atas. Macam demikian ini sotoh di atas itu. Ini para wanita pun menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau jalan pelan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat, paling dicintai oleh beliau. Maka wanita-wanita kota Madinah dan juga para lelaki yang telah siap menjemput kehadiran kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menyatakan kegembiraannya dengan lantunan qasidah Tola'al badru alaina min Saniyatil Wada. Itu Saniyatul Wada itu satu tempat. Jadi misalnya di sini dari kejauhan sana kelihatan, ya Allah itu Nabi Muhammad. Semuanya mau menyambut. Heboh, kota Madinah heboh. Kedatangan orang yang paling hebat di seluruh dunia. Itu kondisi dari kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kita pun bisa merasakan itu. Asalkan hati kita ini
sambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berusaha menyambungkan hati kita, siapapun kita, sejelek apapun amalan kita, perilaku kita, kebiasaan kita, tapi kalau hati kita senantiasa berusaha untuk sambung, menyatu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada harapan bahwa kita kelak akan bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ayo saya ajak, ayo letakkan hati kita walaupun dari jauh, letakkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Letakkan di sana hati kita, gantungkan di sana. Ya. Titipkan hati kita di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Imam Malik radhiyallahu ta'ala, beliau yang mencetuskan mazhab Al-Maliki. Beliau orang Madinah. Beliau itu tidak kurang suka keluar dari kota Madinah. Mulai kecil sampai meninggal dunia, beliau berada di kota Madinah. Beliau belajar segala macam ilmu, bahkan dalam riwayat beliau pernah belajar kepada 900 guru. Diambil semua ilmunya. Tapi beliau tak suka keluar dari kota Madinah. Maka beliaulah termasuk dari salah satu ulama yang benar-benar menjadi penduduk kota Madinah. Suatu saat ya ikhwan, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ada tetamu. Tetamu datang ke rumahnya. Setelah datang, tetamu itu bertanya, "Wahai Imam, saya ingin belajar fikah." Fikah itu macam hukum halal dan haram. Ini karena Imam Malik adalah seorang mujtahid, maka beliau menjawab dengan ijtihad beliau. Diterangkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Maliki saat itu. Karena yang membicarakan adalah Imam Malik. Sebelum menjawab, dalam riwayat beliau ini berwudu. Sebelum menjawab, beliau berwudu. Jadi ilmu yang keluar dari lisan Imam Malik ini adalah dalam keadaan beliau punya wudu, bukan yang batal. Ya. Kemudian beliau sholat sunnah. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, sunat hajat, barulah beliau menjawab hukum-hukum yang ditanyakan oleh masyarakat. Itu Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau yang datang, ada tetamu datang dan bertanya, "Wahai Imam, saya ingin mendengarkan satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Misalnya hadis, kalian sudah insya Allah banyak yang paham, innamal a'malu binniyat. Misalnya hadis tersebut. Apa yang dilakukan Imam Malik demi menghormati Nabi Muhammad, demi rasa cinta dan haibahnya Nabi Muhammad, penghormatan Sayyidina Malik kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetamu diperintahkan untuk duduk, sila duduk. Sila duduk. Saya izin sejenak. Maka beliau masuk ke rumahnya untuk mandi. Seperti orang mandi junub atau mandi besar. Itu Imam Malik. Setelah itu beliau menggunakan pakaian terindah, menggunakan imamahnya, menggunakan jubahnya, menggunakan siwaknya, berwangi-wangian. Lantas beliau menghidupkan gahru, apa nama sini? Bukhur. Menyalakan bukhurnya.
Dibawalah Bogor itu. Sebelum dibawa, beliau sholat. Lakukan sholat. 2 rakaat, ditambah 2 rakaat. Kemudian barulah beliau datang kepada tetamu yang bertanya. Dengan datang penuh haibah. Sebagaimana seorang yang alim. Dengan pakaian yang sangat luar biasa. Harum. Barulah beliau mengatakan, apa yang kau tanyakan tadi? Jawabannya adalah, misalnya, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang bertanya, wahai imam, kenapa? Mengapa kalau ada orang yang bertanya tentang fikih, engkau hanya berwudu dan sholat sunnah? Sedangkan tatkala ada orang bertanya tentang hadis Nabi Muhammad SAW, engkau menyibukkan diri dengan mandi, menyibukkan diri dengan pakaian yang sangat luar biasa. Sunnah-sunnah semua engkau lakukan. Bahkan juga dengan menghidupkan bukhur dan lain sebagainya. Dengan penuh haibah, engkau sampaikan hadis. Riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Sayyidina Imam Malik radhiyallahu taala? Beliau mengatakan, ketahuilah, apa yang aku sampaikan ini, hadis yang aku sampaikan ini, ucapan yang aku sampaikan ini, dulu pernah keluar dari lisannya orang yang paling mulia seluruh dunia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi demi menghormati Nabi Muhammad, begitu cara Imam Malik untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haibah, rasa rindu, rasa takut salah. Itulah siapa? Sayyidina Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan, memang benar, alhamdulillah saya pribadi, saya pernah menetap di kota Madinah 3 tahun. Itu mulai tahun 1983 sampai 1986 di tempat pesantren pondoknya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mempunyai 2 pesantren, yang satu pusat di mana? Di Mekah, yang satu cawangan ada di Madinah. Saya termasuk salah satu pertama masuk, masih kecil saya, ya, itu di cawangannya. Tapi alhamdulillah bukan masalah pelajaran atau dan lain sebagainya, tapi saya bersyukur pernah hidup di kota Madinah yang oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki diberi izin. Karena tempat kita agak jauh dari masjid, kurang lebih 1 kilometer, maka setiap hari Jumat pagi, kalau misalnya ya sholat Jumat itu jam 12 siang, maka kita bisa berangkat sebelum jam 10. Kita berangkat untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setiap hari Senin. Hari Senin kita berangkat ba'dal asar. Kita jalan kaki sampai ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Masjid Nabawi untuk menunggu sholat maghrib. Sanalah kita beriktikaf. Alhamdulillah kami murid Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki biasanya mencari ada beberapa tempat. Kalau tidak di Raudhah, di Dakkah. Dakkah itu adalah Suffatul Masjid di zaman dahulu kala. Suffatul Masjid adalah beranda masjid yang dulu dipergunakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu untuk belajar di pondoknya Nabi Muhammad yang bernama Ahlus Suffah. Sekarang namanya Dakkah. Kami ada di situ untuk baca Quran, untuk zikir, untuk munaqasyah dan lain sebagainya. Itu kalau hari Senin. Ya. Sampai azan Isya. Kemudian berjalan beberapa saat, kita ke Raudhah, kita juga ke makam Nabi Muhammad SAW, tergantung situasinya.
Kemudian masjid itu akan ditutup dan kita pulang ke pondok Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Yang saya saksikan ya ikhwan, karena kami memang diperkenankan untuk berjalan dalam 1 kilo. Banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Orang Madinah itu orangnya, hatinya itu lembut-lembut. Saya menemukan kedai-kedai sepanjang jalan. Sepanjang jalan ada kedai-kedai. Mau orang tua yang jualan, mau anak muda yang jualan. Tapi yang saya lihat tak ada wanita. Waktu itu semuanya adalah rijal, semuanya adalah laki-laki yang jualan. Dan kita juga sering singgah, perlu apa, perlu ini dan segala macam. Itu orang Madinah, ya, luar biasa mereka mencintai Nabi. Ada 2 hal yang mereka lakukan sambil menjaga kedai, di tangannya ada mushaf Al-Quran. Kalau tidak ada yang beli, mereka baca Al-Quran. Kalau ada orang yang beli, baru Al-Qurannya diletakkan di meja atau di almari, baru terjadi transaksi jual beli. Setelah yang beli itu pergi, dia ambil lagi Al-Qur'annya. Begitu kehidupan orang Madinah. Atau kalau tak begitu, hampir semuanya di tangannya ada subha atau alat tasbih. Ada yang baca sholawat, ada yang baca istighfar, ya, dan lain sebagainya. Ini masyarakat awamnya. Masyarakat awam luar biasa. Itu tahun-tahun, kalau sekarang sudah agak modern ya. Tahun saya ini tahun lama ya, 30 tahun lepas. Tahun 1983. 30 tahun lepas saya di sana. Ya ikhwan, ini kehidupan masyarakat Madinah. Sekarang pun walaupun modern tapi tetap itu ada khusyuk dan hudu. Karena di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW. Saya merasakan sendiri. Kalau kita sudah dekat dengan Masjid Nabawi, yang di situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Misalnya nih, waktu saya berangkat dari pondok, saya berbual macam-macam dengan kawan. Namanya kawan berjalan, ya, untuk berjalan cakap-cakap, kan biasa gitu ya. Tapi kalau kita sudah melihat kelihatan Kubbah Madinah, kelihatan Kubbah Madinah sudah dekat, maka situasinya berubah. Kita pun mau cakap-cakap, rasanya tak mampu gitu. Rasanya kita ini akan menghadap bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga saat kita masuk di Masjid Nabawi, tak ada orang berbual yang aneh-aneh gitu, bicara masalah dunia tak ada. Semuanya ambil Quran, baca sholawat, baca zikir, sholat, begitu. Semuanya diam. Kenapa? Karena di dekat situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Itulah pengaruh yang sangat luar biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah 14 abad silam meninggal dunia, wafat. Tapi rohnya masih bersama umat Islam, terutama para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama zaman dahulu kala pun demikian dalam riwayat-riwayat mereka. Sejarah biografi para ulama yang pernah menetap atau datang ke kota Madinah. Ada sebagian mereka yang masuk Masjid Nabawi dengan cara merangkak. Tahu merangkak ya? Seperti anak bayi merangkak. Tidak bisa jalan. Demi menghormati Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya pun dulu tatkala Habib Zain bin Smith, ya, waktu pertama kali masuk kota Madinah, insya Allah saya lebih dulu daripada beliau, mungkin selisih setengah tahunan. Saya lebih dulu masuk kota Madinah. Habib Zain yang kita
kenal, beliau datang ke kota Madinah, kemudian jumpa dengan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Maka Habib Zain minta izin kepada Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Mungkin seperti ini, kalau saya terjemahkan ke bahasa Melayu. Wahai Sayyid, wahai Abu Yazid Muhammad Maliki, saya ingin menjadi warga Madinah. Sudah jadi maklum di kalangan para ulama, maka ulama yang lebih dulu atau menetap di tempat itu yang dianggap lebih tua, lebih senior, maka ulama yang datang ini minta izin tinggal. Maka Abu yang mengatakan dengan senang ahlan wa sahlan, tapi Abu yang mengatakan begini, tapi wahai Habib, engkau datang sendirian dari mana? Yaman, dari Hadramut. Engkau datang ke kota Madinah. Engkau datang dengan ilmu. Kebetulan aku punya murid. Ada sekitar 18 sampai 20 orang waktu itu. Kawan-kawan saya yang menetap di Madinah. Kata Abu ya, aku sendiri berada di Mekah. Walaupun kita ada guru-guru senior ada ya. Tapi masyayikh yang luar biasa, ulama saat itu belum ada. Maka Abu yang minta kepada Habib Zain bin Sumit, wahai Habib, kalau engkau jadi menetap di kota Madinah, aku minta engkau mengajar murid-muridku. Begitu. Akhirnya sepakat. Sudah sepakat? Alhamdulillah setiap hari kita jemput Habib Zain untuk mengajar di pesantren Abuya. Saya termasuk murid pertamanya. Waktu itu Habib Zain belum punya murid dari Melayu. Kalau murid di Hadramut sudah maklum, tapi tak ada yang ikut. Ya ikhwan, Habib Zain luar biasa. Beliau itu pernah bercakap yang saya pernah tahu. Beliau ingin meninggal di kota Madinah. Jadi minta izin tadi itu karena beliau berharap kalau bisa meninggal di kota Madinah di dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepentingannya bukan untuk apa-apa. Bisa menetap di Madinah itu kalau bisa meninggal bijiwarin Nabi, dekat dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan para ulama-ulama kita luar biasa. Karena itu mudah-mudahan kita suatu saat mendapatkan bekal, rezeki yang luas, rezeki yang banyak. Jangan lupa disisihkan niat. Aku ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan umroh atau hajinya. Tapi jangan lupa, aku ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis dikatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaat. Barang siapa yang mau ziarah ke makam kuburanku, kata Nabi Muhammad, maka kelak dia pasti akan mendapatkan syafaat dariku. Tidakkah kita ini ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul? Betul? Salah satu guru kami yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum. Beliau itu adalah guru madrasah Sholatiyah yang sangat terkenal di Makkah. Dan beliau juga dulu waktu Abu Yazid Muhammad Alwi al-Maliki, semasa beliau belajar di Sholatiyah, maka salah satu gurunya namanya Syekh Abdullah Ahmad Dardum. Usianya panjang. Beliau itu ahli di bidang nahwu. Dan kami mendengarkan beliau dijuluki sebagai Sibawai Mekah. Karena Imam Sibawai adalah imam ahli nahwu yang terkenal di dunia ini. Maka Syekh Abdullah Ahmad Dardum mendapatkan julukan Sibawai Mekah. Yaitu seperti Imam Sibawai ahli nahwu, tapi dari penduduk kota Mekah. Kalau tak salah, keluarga Syekh Abdullah Dardum ini dulunya orang Indonesia, mungkin di Bogor. Demikian juga siapa tadi Habib Zain bin Sumit ini juga keturunan Bogor. Alhamdulillah. Ini kakek nenek moyangnya ini orang Melayu ternyata, ya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Syekh Abdullah Dardum
itu pernah mengijazahkan kepada saya. Waktu saya berangkat, ini luar biasa, ini cerita Madinah ya. Jadi keyakinan kita kepada Madinah. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya waktu belajar menjadi santri atau anak pondok ya, apa namanya? Pelajar pondok itu saya kurang pandai baca. Kalau bahasa syariatnya namanya muta'ta. Apa muta'ta orang sini? Kalau misalnya ngaji Al-Qur'an, misal ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu muta'ta. Orang sini apa? Cakap apa? Tak lancar, gagap. Saya termasuk murid yang gagap. Begitu. Waktu saya belajar nahwu kepada Syekh Abdullah Ahmad Dardum, saya disuruh baca kitabnya. Waktu itu masih kitab Jurumiyah. Ya, kitab Jurumiyah. Saya paham yang saya baca, tapi untuk membacanya ini justru banyak salah, namanya gagap. Muta'ta dalam bahasa. Maka Syekh Abdullah bin Ahmad siapa? Dardum, Syekh Abdullah Dardum itu memberi ijazah kepada saya begini. Ya waladi, hai anakku, kalau engkau pergi ke makam Nabi Muhammad SAW, itu kan ada syabakah, pagar yang menutup makam Nabi. Syabakah itu pagar yang ada lubang-lubangnya, ya. Kau masukkan jarimu. Nah, ini jari, telunjuk. Kau masukkan di sela-sela apa itu? Syabakah, pagar. Di sela pagar yang mengitari atau melindungi makam Nabi Muhammad SAW. Itu banyak debu, bahasa Arabnya turab. Turab syabakah. Sudah? Setelah itu kau ambil, kemudian kau pakai bersiwak. Dimasukkan di mulut, di gigi. Alhamdulillah, setiap saya datang ke makam Nabi Muhammad SAW, asalkan tak ada polis. Kalau ada polis dilarang. Bid'ah haram. Gitu. Orang Melayu pandai, ya. Macam cerita si kancil itu dulu ya, kan pandai gitu. Saya pura-pura ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran pasti ya. Tapi berdiri seakan-akan kita lama ambil Al-Quran yang paling atas. Wah, gitu. Kalau sudah tengok dada polisi, maka tangan saya masukkan di syabakah, di pagar tadi itu. Kalau sudah saya lihat di sini ada debunya, saya ambil Quran, saya duduk untuk baca Quran. Sebelum membaca Quran, maka saya pergunakan jari saya yang sudah ada debu syabakah atau turab syabakah ini, saya jadikan untuk bersiwak. Selama 3 tahun saya lakukan, sering kali saya lakukan seperti itu. Subhanallah, guru Quran saya beliau bernama Syekh Abu Jamil dari Palestina. Beliau luar biasa. Ini guru yang lain tapi berkaitan dengan amalan tadi. Syekh Abu Jamil itu menghafalkan Al-Quran, tahfidzul Quran mulai usia 60 tahun. Beliau hafal Al-Quran ditempuh dalam masa 6 bulan. Usia 60 tahun menghafalkan Al-Quran, 6 bulan selesai. Kemudian beliau diangkat menjadi guru atau syekh pengajar di Masjid Nabawi. Itu kalau sore kita jemput. Semula Syekh Abu Jamil melihat saya ini termasuk yang gagap di dalam baca Al-Quran, tapi lama-lama saya dengan ijazah dari Syekh Abdullah Dardum saya lakukan, lama-lama saya lancar membaca Al-Quran. Bahkan kata Syekh Abu Jamil mengatakan, engkau sekarang sudah berubah. Alhamdulillah, ini berkat keyakinan kita di samping ijazah guru tadi, tapi keyakinan kita terhadap hal-hal yang terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini namanya turab hujrah
atau turab syabaka. Apa turab? Debu yang ada di hujrah. Apa hujrah? Makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruangan Nabi, bilik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya mengatakan ini turab syabaka, yaitu debu yang ada di pagar makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya tak pandai cakap. Saya waktu awal masuk di Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini takut. Kenapa kok saya diambil jadi murid? Takut-takut pulang tak jadi apa-apa. Karena orang gagap. Ya, gagap bicara. Tapi subhanallah, doa dari para guru, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang saya juga minta doa kepada beliau. Beliau tahu kalau saya gagap. Ya, sering didoakan. Dan juga seperti tadi amalan-amalan, kita mendengar apapun yang ada keterkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan, termasuk tadi apa? Turab, bersiwak dengan turab hujrah atau turab syabaka. Ternyata itu membuat semua perubahan pada diri saya, dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa sampai di kota mana ini? Dengkil ya. Di kota Dengkil bersama dengan Habib Abdul Qadir Jailani dan juga para guru, para ulama yang lainnya. Ternyata saya bisa bercakap juga. Ini berkat ajaran para guru. Kedua, berkat keyakinan terhadap hal-hal yang terkait, barang yang terkait, yaitu tabarrukan, ya, apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya mengajak, ayo, kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita niat, aku insya Allah akan berangkat ke kota Madinah. Kita ambil, bahkan ulama-ulama aswaj Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, dikatakan turab Madinah syifa. Turab al-Madinah, debunya kota Madinah itu syifa, obat. Tidak harus debu mana yang kita ambil. Kalau kita bisa mengambil debu dari makam Sidina Hamzah atau turab Uhud, pasti itu barokah. Ya, atau dari tadi itu syabakahnya Nabi Muhammad SAW, itu juga barokah. Tapi bukan hanya itu, dikatakan turab al-Madinah, debunya kota Madinah itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kalau kita yakini. Di antara dari cara, kalau kita mendapatkan turab dari kota Madinah, kita ingat bahwa di antara turab-turab atau debu-debu itu, kita bayangkan dulu debu ini pernah diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah pernah diinjak, maka berkahnya sangat banyak. Disitulah kita meyakini bahwa turabul Madinah syifa. Ya. Debunya kota Madinah ini adalah syifa karena pernah disentuh oleh jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, maka berbahagialah orang-orang yang sudah pernah berangkat ke kota Madinah. Yang belum, ini ada anak-anak kecil, budak-budak kecil ini. Ayo, jangan boros ya. Kalau kita punya uang, tujuan kita, aku ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di samping juga akan beribadah, tawaf di Ka'bah, itu satu hal yang pembahasan lain. Tapi malam hari ini saya akan bernostalgia mengingat yaitu Madinah, karena saya pernah tinggal di kota Madinah selama 3 tahun. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan suatu saat akan dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke sana, sehingga kita menyatukan diri kita, cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sikit yang dapat saya sampaikan, paling tidak untuk menggugah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak di padang mahsyar kita mendapatkan payung, naungan dari payung, liwa, bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita didekatkan sampai di surganya Allah SWT. Kita senantiasa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Adzama aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.